Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama tentu kita memanjatkan rasa tasyakur kita biqauli alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat, kemudian diberikan panjang umur sehingga kita bisa tolabul ilmi, yang dimana orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu, meninggikan derajatnya berapa derajat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar dan belajar di dalam mencari ilmu agama dan juga ilmu-ilmu kauniyah lainnya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teladani dan kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema keistimewaan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang mendapatkan banyak kemuliaan di dalamnya ketika kita mengerjakan banyak amal kebaikan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperkuat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi khalaqas samawati wal arda wa minha arba'atun hurum. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya hitungan atau bilangan bulan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Dan hal ini sudah menjadi ketetapan di dalam kitab Al-Quran. Dan sejak Lauhul Mahfud disebutkan ketika penciptaan langit dan juga bumi. Dan di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja bulan yang dimuliakan itu? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Kemudian ada bulan Dzulhijjah, yang kita tahu di bulan Dzulhijjah ini juga diselenggarakan ibadah haji yang di dalamnya tentu banyak kemuliaan. Kemudian ada bulan Muharram. Di bulan Muharram sebagai tahun baru Islam, awal dimulainya kalender Hijriah, di sini juga banyak sekali kemuliaan, termasuk di dalamnya ada hari raya untuk anak-anak yatim piatu. Kemudian dan yang keempat adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab inilah termasuk salah satu dari bulan yang dimuliakan. Nanti kita akan membahas dan mengkaji apa saja sih amaliyah atau amalan yang diutamakan di bulan Rajab. Ayat ini menegaskan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang dihormati, yang dimuliakan, sehingga ketika kita memuliakan bulan Rajab, maka kita akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang terhormat dan dihormati karena memuliakan bulan Rajab. Kemudian ayat ini juga diperkuat dengan hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna li rabbikum
fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'aradu lin nafahati. Di dalam hadis ini menegaskan bahwa di dalam bulan Rajab terdapat nafahat. Nafahat adalah gelombang atau jalan yang memudahkan kita taqarrub ilallah, mendekatkan kita kepada Allah. Kita dibukakan pintu selebar-lebarnya agar kita bisa menjangkau, mendekat dan mempunyai hubungan yang khusus di bulan Rajab, hubungan muamalah ma'al khaliq, hubungan kita dengan Sang Pencipta alam semesta. Ini bisa kita mulai dan kita lakukan di bulan Rajab karena ada nafahat, ada anugerah yang diberikan kepada Allah melalui jalur khusus ini. Bahwa kita bisa sangat dekat dengan Allah sehingga seluruh permintaan kita, hajat kita kalau kita sampaikan di bulan Rajab, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada jalur khusus yang disebut dengan nafahat. Maka berlomba-lombalah mencari nafahat, anugerah dari Allah agar kita bisa taqarrub, dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis tadi, banyak ulama yang menyampaikan tentang keistimewaan dan keutamaan bulan Rajab. Yang pertama, bulan Rajab adalah pembuka segala kebaikan. Kenapa bulan Rajab dikatakan pembuka segala kebaikan? Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan Nur Muhammad itu di bulan Rajab, dan kemudian beliau lahir secara fisik itu di bulan Rabiul Awal. Jadi permulaannya adalah di bulan Rajab ketika Nur Muhammad dimasukkan ke dalam rahim Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang sangat revolusioner di dalam membuka pintu-pintu kebaikan di masa jahiliyah. Ketika manusia tidak dimanusiakan, Rasulullah hadir memanusiakan manusia. Ketika alam semesta tidak diperlakukan sebagaimana semestinya, sebagai hubungan muamalah ma'al khalqi, Rasulullah menyampaikan bahwa hubungan terbaik kita tidak hanya kepada muamalah ma'al khaliq, tetapi juga bagaimana kita bisa menyayangi alam semesta. Siapa yang menyayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Ajaran-ajaran kebaikan inilah yang disampaikan Rasulullah, dan Rasulullah ini Nur Muhammadnya itu ada di rahim Siti Aminah ibundanya dimulai pada bulan Rajab. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pembuka kebaikan lainnya di bulan Rajab kita tahu bahwa perintah sholat 5 waktu juga disampaikan dan diperintahkan di tanggal 27 Rajab. Artinya bulan Rajab, bulan pembuka kebaikan, kita tahu bagaimana sholat itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Karena dengan sholat itu bisa mencegah tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah kepada perbuatan yang buruk dan perbuatan yang melanggar syariat atau aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita melanggengkan sholat, mengistiqomahkan sholat, maka insya Allah akan berdampak kepada tidak hanya batin kita, fisik kita, tetapi juga keseluruhan hidup kita akan menjadi baik ketika kita mengistiqomahkan sholat. Sehingga sekali lagi sholat yang diperintahkan di bulan Rajab menunjukkan bahwa bulan Rajab adalah bulan atau pintu dibukanya seluruh kebaikan. Dan masih banyak lagi riwayat yang menunjukkan bahwa bulan Rajab memiliki keutamaan. Di antaranya di bulan Rajab jugalah pintu istighfar, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka, pintu maghfirah dibuka, sehingga kita diharapkan bisa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memohon ampunan maka akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang itu sudah terjadi pada masa yang lampau. Sehingga ketika kita sudah kembali kepada fitrah suci di bulan Rajab, maka insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan sebagai bulan yang kita nanti-nanti dalam keadaan kita suci
dan bersih dari segala dosa dan segala kesalahan yang kita lakukan. Sehingga bulan Rajab adalah bulan pensucian diri. Kita banyak beristighfar, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya memohon ampunan kepada Engkau, wahai Tuhan yang Maha Agung. Bapak Ibu pemirsa Sang Haji TV yang dirahmati Allah, selain keutamaan untuk kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini, juga kita diharapkan bisa melakukan banyak amal-amal soleh, banyak kebaikan seperti bersedekah, karena kita tahu keutamaan sedekah sangat luar biasa. Dengan bersedekah tidak membuat kita miskin, tetapi justru akan dilipat gandakan apa yang kita miliki dengan ketika kita bersedekah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau memberikan hartanya di jalan Allah, maka seperti satu biji, kamathali habbah, seperti satu biji yang di dalam satu biji ini akan tumbuh 7 cabang, ambatat sab'a sanabil. Dan di setiap fikuli sumbulatin, di setiap cabang akan tumbuh menjadi mi'atu habbah, 100 biji. Jadi satu biji menjadi 700 biji. Ini kelipatan yang luar biasa, dan di ayat ini ditegaskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu maha melipat gandakan. Sehingga dan Allah itu maha luas, wallahu wasi'un alim, dan lagi maha mengetahui. Jadi jangan khawatir ketika kita bersedekah memperbanyak kebaikan di bulan Rajab. Pasti selain menurut Ibnu Abbas bahwa orang yang melakukan maksiat atau dosa di bulan Rajab ini akan dilipatkan dosanya 2 kali lipat. Demikian juga ketika kita melakukan kebaikan akan dilipatkan pahalanya dengan 2 kali lipat. Janji Al-Quran juga ini dipertegas dengan riwayat dan qaul ulama. Maka insya Allah apa yang kita lakukan kebaikan di bulan Rajab akan berlipat pahalanya. Selain bersedekah, amal kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan di dalam bulan Rajab adalah kita memperbanyak berpuasa. Karena di salah satu makalah dikatakan ketika kita pada bulan Rajab banyak puasa, selain di hadis juga disebutkan selain di bulan Ramadan kita juga dianjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan haram, yakni diantaranya adalah bulan Rajab. Wa minal hurumi fasum atau fasumu, dan di antara bulan-bulan yang haram 4 tadi yang sudah kita sebutkan, maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa kita tahu hikmahnya yang luar biasa. Puasa adalah melatih kita agar ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan yang senantiasa kita doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga kita latih dengan berpuasa di bulan Rajab ini. Berpuasa di bulan Rajab ini akan menyiapkan fisik kita, melatih kalau nanti di bulan Ramadan kita akan berpuasa penuh selama 1 bulan, maka di bulan Rajab ini kita bisa melatihnya dengan puasa sunnah. Di bulan Rajab bisa itu puasa Senin Kamis, bisa itu puasa Daud, atau puasa di Yaumul Bid. Yang ini akan melatih kita secara fisik, karena sesungguhnya hikmah dari puasa itu memberikan jeda, memberikan istirahat kepada tubuh kita agar bisa berfungsi secara baik dan memberikan manfaat kepada fisik atau jasad kita. Selain memberikan faidah atau memberikan manfaat kepada jasad dan fisik, sesungguhnya puasa juga melatih agar kita bisa tahu apa yang disyariatkan, apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang larangan-larangan dan
juga tentang perintah tentunya. Dengan berpuasa kita akan tahu bagaimana kita menumbuhkan empati kepada sesama. Kemudian setelah empati kita akan bergerak karena dimotori oleh kepedulian kita kepada lingkungan sosial kita dengan kita banyak memberi kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Kita tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya tidak bisa makan, bagaimana rasanya kekurangan, sehingga kemudian kita tergerak untuk bisa membantu orang lain. Dan dengan juga puasa selain melatih fisik kita, tamrinat, latihan, keprihatinan, juga peduli dan empati, secara intelektual kita bisa berpikir bahwa hidup ini ada aturan, bahwa di hidup ini kita harus tahu tidak hanya hidup sendiri, kita punya lingkungan sosial. Dengan puasa kita juga dilatih secara spiritualitas. Dengan puasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup kita tidak sebatas di dunia, kita akan mempunyai tanggung jawab nanti di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ini juga bagian dari cara kita untuk menumbuhkan bahwa dengan berpuasa kita sedang menjalankan tugas kemanusiaan kita. Selain puasa adalah ibadah, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan puasa juga kita menjalankan tugas yang kedua, yakni sebagai khalifah fil ard, yang bertugas untuk ijadul maslahah, mewujudkan kemaslahatan bagi semesta alam. Sehingga disinilah rahmatan lil alamin bisa terwujud. Karena dengan kepedulian dan empati melalui puasa, melalui fadilah dan hikmah puasa, maka kita bisa menjadi apa yang ditugaskan sebagai manusia, yakni membuat dunia ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu pemirsa Sangaji TV yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan dari bulan Rajab yang lainnya selain menjadi pembuka pintu kebaikan, diampuninya dosa-dosa kita melalui istighfar, kemudian juga memperbanyak amal kebaikan seperti melakukan banyak sedekah, kemudian berpuasa. Juga yang tidak kalah penting adalah kita membiasakan apa yang disebut dengan kebaikan-kebaikan kepada sesama, juga menumbuhkan kesolehan secara individu atau personal. Di antaranya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Dan lafadzkanlah Al-Quran dengan tartil. Karena dengan mentartilkan Al-Quran, membiasakan membaca di rumah-rumah kita, maka rumah yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran utamanya di bulan Rajab ini, maka rumah itu yang sempit akan terasa luas, yang luas akan membuat penghuninya merasa aman dan nyaman, merasa penuh keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang dihiasi dengan bacaan Al-Quran juga akan menjauhkan dari syaitan yang senang menggoda orang-orang yang beribadah. Rumah yang dihiasi Al-Quran juga akan didatangi oleh banyak malaikat. Karena dengan rumah yang dibacakan Al-Quran, maka akan menimbulkan banyak kebaikan dan kebaikan atau yang disebut dengan keberkahan. Ziyadatul khair, kebaikan akan selalu tumbuh di rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sehingga keutamaan di bulan Rajab sangat banyak. Juga kenapa di bulan Rajab menjadi bulan yang dimuliakan, karena di bulan ini juga dianjurkan untuk tidak melakukan peperangan pada zaman Nabi. Karena apa? Peperangan itu menimbulkan kemadharatan, kemafsadatan yang tentu ini akan menimbulkan kehancuran. Sedangkan bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam lanjutan ayat Surat At-Taubah ayat 36 tadi disebutkan,
fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah engkau berbuat aniaya di dalam bulan-bulan yang diharamkan ini atau bulan-bulan yang dihormati ini. Hurum itu artinya bulan-bulan yang dihormati atau dimuliakan. Sehingga di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, kita dilarang untuk mendolimi diri sendiri dan juga mendolimi orang lain. Karena orang yang mendolimi, baik itu diri sendiri maupun orang lain, dia termasuk orang yang bangkrut. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, siapa wahai sahabat orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang man la dirhamalahu, orang yang tidak memiliki uang, kata sahabat. Kata Rasulullah, bukan. Sahabat yang lain menjawab, orang yang bangkrut adalah man la dirhamalahu, orang yang tidak, man la mata'alahu, orang yang tidak punya harta benda. Bukan, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut adalah orang yang mayyati yaumal qiyamati, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatihi, dengan sholatnya, wabi syamihi, dengan puasanya, wabi zakatihi, dan dengan zakatnya. Tapi dia bangkrut. Kenapa? Karena ketika dihitung amalnya di padang mahsyar nanti, ketika mulut kita dikunci, yang melaporkan amal kita adalah tangan, yang menjadi saksi adalah kaki, maka ketika dihitung amal perbuatan kita pada hari itu, orang yang bangkrut adalah ketika dihitung amalnya datang orang lain. Orang lain ini menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, si fulan memang dia rajin sholat, tapi dia qad syatama hadza wa syatama hadza. Dia sering menghina saya. Dia sering merendahkan saya. Sehingga orang yang merendahkan orang lain adalah bentuk kezaliman, bentuk ketidakadilan. Sehingga pada hari kiamat ketika dia menuntut, maka pahala orang yang menghina dan yang merendahkan akan diberikan kepada orang yang dihina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga berkurang amalnya. Kemudian kenapa dia bangkrut lagi? Masih ada orang lain yang melaporkan kepada Allah, wahai Allah, dia memang orang yang rajin puasa dan rajin sholat, juga rajin berzakat, tapi dia qad qadhafa hadza wa qadhafa hadza, mengqadhaf, menuduh orang baik-baik, dituduh berlaku zina. Sehingga fitnah ini kemudian juga bisa dituntut di akhirat, maka pahala kebaikannya bisa diberikan kepada orang yang difitnah. Tidak sampai di situ, dia masih mendolimi orang lain. Qad daraba hadza wa daraba hadza. Dia masih sering memukul meskipun dia solih secara personal, rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, tetapi dia memukul. Sehingga pahala sholatnya bisa diberikan kepada orang yang dipukul. Seterusnya juga ketika dia memakan hak orang lain, maka dia akan dituntut. Kemudian di akhir hadis, orang yang bangkrut adalah orang yang memiliki amal kebaikan ini habis karena melakukan kedoliman atau ketidakadilan kepada orang lain, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Tsumma turiha finnar. Sehingga sungguh dia adalah orang yang tidak beruntung karena berbuat kedoliman. Sehingga di bulan Rajab ini kita dilatih untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya atau berlaku adil. Wad'u syai'in fi mahallihi. Dan letakkanlah sesuatu pada tempatnya atau proporsional. Sehingga ketika kita melakukan kedoliman kepada orang lain, sungguhnya kita sedang memperlakukan orang lain tidak selayaknya manusia. Sehingga di dalam bulan Rajab kita berlatih untuk menjadi manusia yang utuh, memperlakukan diri kita dan orang lain itu memiliki, menghargai, menghormati, dan juga saling menyayangi agar kita bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi sekalian alam, sebagaimana Rasulullah diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmah, menyebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Demikian dari berbagai keutamaan dan keistimewaan bulan Rajab, sesungguhnya dalam rangka melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang fitrah,
bertemu Ramadan, kita sudah siap menjalankan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kali ini, semoga banyak memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam waktu dan kesempatan yang banyak berkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.